Hola, back again with me Gaby Sri Kandi. Kali ini kita balik lagi di Vroom Vroom Talk. Nah guys, kali ini aku udah gak sabar banget karena kemarin aku udah pernah bikin tentang teori win-win gitu ya, peran win-win. Nah kali ini tuh aku mau ceritain tentang apa yang aku dapetin di seputaran teori tentang music video dari Wavy. Nah apa aja nih ya tentang yang aku temuin tuh teorinya apa aja. Tapi sebelum aku lanjut, seperti biasa aku mohon dulu dukungannya dengan klik tombol subscribe-nya di bawah dan juga nyalain tombol notifikasinya biar kamu tahu kalau misalnya aku upload video. Oke lanjut nih. Kemarin ini kan baru aja Wavy meluncurkan gitu ya MV terbarunya bertajuk Turn Back Time. Nah di MV kali ini tuh jujur aja dari mereka mulai ngeluarin teaser tuh aku udah sangat-sangat tertarik dan mempelajari banget nih mereka nih konsepnya apa gitu, terus yang mau disampaikan dari si teaser ini tuh apa gitu yang berkaitan sama MV-nya ya pastinya ya. Nah oleh karena itu ternyata kalau menurut aku nih cukup banyak kaitannya dengan music video sebelumnya gitu loh. Musik video pertama mereka bertajuk Regular. Nah di MV Regular ini aku nemuin kalau misalnya Wavy ini tuh digambarkan seakan-akan kayak mereka tuh menembus dunia baru gitu loh, dunia digital gitu ya. Jadi mereka kayak keluar dari si digital gitu ya, jadi kayak dari layar digital. Nah tapi yang uniknya ada satu scene dimana mereka nari bareng-bareng gitu. Mereka itu scene-nya seakan-akan dari bongkahan gitu loh. Jadi kayak permukaan bulan kalau aku ya jatuhnya kayak ngelihatnya tuh kayak bongkahan bulan gitu. Nah apa sih kaitannya bulan gitu sama Wavy? Jadi kalau menurut aku konsep besarnya itu Wavy ini berasal dari bulan menuju bumi. Aku jelasin lebih detail nanti setelahnya. Kita lanjut lagi. Menurut aku ini mulai agak lebih kelihatan di MV-nya Take Off gitu. Kenapa? Jadi dari judulnya aja ya, Take Off gitu ya. Mereka itu seakan-akan bersiap terbang untuk menuju suatu tempat. Di awal lagu ada kata-kata 5, 4, 3, 2, 1 sebelum Take Off bersiap. Lalu setelah scene tersebut 5, 4, 3, 2, 1 tiba-tiba ada scene Lukas naik motor. Apa kaitannya sama motor? Jadi kalau misalnya kita lihat waktu di episode di situ mereka ini menuju dunia nyata gitu ya, reality gitu ya, dari dream to the reality. Di situ ada gambar scene motor seakan-akan gitu. Si motor ini adalah alat menuju dunia nyata. Nah, sama juga di MV Take Off itu ketika dia 5, 4, 3, 2, 1 and then take off, ada scene Lukas naik motor. Dan setelah itu, scene di belakang Lukas itu seakan-akan berubah menunjukkan sebuah bangunan yang terlihat seperti realita sesungguhnya gitu loh. Lalu juga ya di MV Take Off ini aku ngelihat kayak yang sebelumnya aku jelasin, Win-Win tuh still have a kind of power. Kenapa? Karena di scene-nya Win-Win sendiri nih, Win-Win tuh punya scene dimana dia ngontrol si pesawat terbang ya yang digunakan untuk take off. Terus juga di salah satu scene ada Xiaojun di partnya dia, dan pastinya sebenarnya itu part itu tuh aku suka banget. Di partnya Xiaojun tuh dia digambarin kayak tiba-tiba dia terangkat gitu. Terus sayapnya tuh keluar. Kalau misalnya kita bisa telaah nih ya, kalau misalnya suatu benda itu terangkat, dia tidak punya namanya gaya gravitasi kan. Nah terus juga dia kayak keluar sayap gitu loh di part itu. Seakan-akan kayak mau memberi pesan kalau Xiaojun itu bukan asli dari bumi gitu. Terus ini juga tetap berlanjut ke MV berikutnya yaitu Moonwalk. Dari kata-katanya moonwalk ya. Berjalannya di mana? Ya di bulan. Di sini juga kalau menurut aku kaitannya masih sangat-sangat erat banget dari Take Off, Moonwalk, dan nanti ke Turn Back Time. Jadi kalau di Moonwalk ini kita lihat ya dari scene awal itu ada memperlihatkan kalau misalnya si jamnya ini jalannya mundur.
gitu ya. Detiknya tuh mundur ke belakang, jadi bukan maju ke depan. Seakan-akan mereka mau liatin kalau misalnya yang terjadi di scene itu adalah keadaan sebelumnya. Jadi itu adalah keadaan sebelumnya. Kita lihat ya, apa aja yang terjadi. Di moonwalk ini, di scene awal, itu ada kayak meteor jatuh gitu loh. Setelah meteor itu jatuh, diperlihatkan kalau misalnya mereka landing di suatu tempat. Yang menurut aku itu adalah bumi. Nah, jadi si detik jam yang berjalan mundur itu memperlihatkan keadaan mereka sebelum ada di bumi. Kenapa aku berasumsi kalau misalnya itu keadaan mereka sebelum di bumi? Karena banyak scene memperlihatkan kalau misalnya mereka bersama benda-benda yang melayang. Kayak di situ ada Henry, ada scene dia di kayak bathtub gitu. Itu tuh banyak benda-benda yang melayang di sekitarnya dia. Dimana kalau misalnya di bulan itu kita tahu dia tidak memiliki gaya gravitasi kan. Terus juga, lalu juga ada scene dimana Henry melihat sesuatu gitu, seakan-akan itu benda terbang yang digunakan mereka untuk menuju bumi gitu. Kayak bendanya udah siap datang untuk ngejemput mereka gitu. Nah, tapi tetap aja Win-Win tuh punya scene yang agak beda kalau menurut aku. Kenapa? Jadi kalau misalnya kita lihat nih ya, yang itu mobilnya dia keadaannya terbalik gitu ya. Dia di atas. Yang menandakan kalau misalnya itu memiliki gaya gravitasi. Tetap keadaannya masih di bulan. Tapi lihat yang terjadi sama Win-Win. Win-Win itu mobilnya keadaannya normal biasa, kayak di bawah gitu aja. Jadi kayak dia ngasih reflection gitu loh. Jadi menurut aku pesan yang ditangkap di situ adalah kalau Win-Win berada di bumi gitu dan si Yang adanya di luar angkasa gitu loh. Jadi keadaannya tuh kayak berbeda satu sama lain gitu. Jadi ya tetap aja kalau menurut aku nih Win-Win tetap punya something gitu loh yang berbeda. Kita lanjut ke MV Dream Launch. Dream Launch sendiri aku udah pernah bahas kalau misalnya Win-Win itu punya seperti kayak ability to get through the wormhole. Jadi di scene awal itu ada mereka menjelaskan tentang wormhole. Wormhole sendiri adalah benda yang digunakan untuk menuju masa depan atau ke suatu tempat yang ingin kita tuju di tempat yang berbeda gitu. Maksudnya kayak pergi ke masa depan atau juga bisa pergi ke tempat lain. Jadi kayak from dream to reality or from now to the future. Konsepnya seperti itu yang digunakan. Nah, di Dream Launch itu kita bisa lihat kalau mereka itu berusaha menuju suatu tempat melewati si wormhole tersebut gitu. Semua teori ini tuh apa kaitannya gitu sama MV terbarunya Wavy Turn Back Time. Kita lihat ya dari judulnya apa? Turn Back Time. Ya, memutar ulang waktu gitu ya. Kenapa putar ulang? Ingat gak tadi aku udah jelasin kalau di Moonwalk, scene awal mereka itu adalah waktu yang terbalik gitu loh. Jadi mereka seperti mundur lagi. Terus juga nih kita lihat dulu di Turn Back Time ini, digambarkan kalau misalnya member-member Wavy ini terjebak gitu di sebuah labirin yang berbentuk V. Nah, mereka ini dijebak di satu labirin gitu yang berbentuk V. Jadi setiap titiknya itu ada member-member dari Wavy. Mereka ditempatkan di tempat yang terpisah dengan keadaan yang juga berbeda-beda. Kita mulai dari keadaannya Ten dulu ya. Jadi di MV ini tuh diperlihatkan kalau misalnya Ten sendiri yang nggak dikurung gitu. Dan dia tuh terlihat seakan-akan berusaha membantu member yang lainnya untuk keluar dari tempat-tempat mereka dipenjarakan gitu. Di scene awal itu Ten itu ngelihat ke belakang seakan-akan kayak ada yang ngejar dia atau enggak gitu. Dan juga diperlihatkan kalau misalnya Ten itu bawa kartu untuk membukakan pintu masing-masing dari setiap member gitu. Kita mulai dari keadaannya Xiaojun dulu ya. Xiaojun ini dikurung di tempat yang suhunya tuh tinggi sampai mengeluarkan uap yang banyak gitu. Terus juga Lucas itu as a fallen angel, dia itu kayak sayapnya tuh potong gitu dan dia akhirnya tidak bisa terbang lagi. Terus Kun ini waktu scene awal teasernya dia ini diperlihatkan kalau misalnya dia kayak dikurung di satu tempat, terus dia kayak ngamuk gitu sampai semua tempatnya itu kayak penuh goresan gitu.
yang dia gunakan itu adalah si kaca itu. Jadi kayak kacanya tuh udah berantakan di mana-mana gitu, dan dia juga terlihat luka di beberapa bagian tubuhnya. Nah, kalau Win-Win sendiri, Win-Win ini dirantai, jadi kayak punya power yang cukup besar gitu. Karena dia punya power yang cukup besar, jadinya dia dirantai. Dan juga kebanyakan dari mereka ini diperlihatkan kayak diberi obat gitu loh. Jadi ada beberapa scene kayak mereka tuh diberi obat. Mungkin kalau menurut aku nih si obat ini yang menjadikan mereka lemah gitu loh, biar powernya tuh hilang. Terus Yang juga dikurung di satu tempat gitu. Nah, si tempat ini tuh kalau menurut aku jadi membuat dia kayak stres gitu loh. Jadi Yang ini terlihat waktu di teaser itu kayak ketawa, terus dia kesel, mukanya kayak banyak ekspresi yang ditimbulkan gitu. Nah, kita lanjut. Kalau yang Henry sendiri dia ditenggelamkan di air. Jadi kalau Henry tuh tempatnya di seperti kayak ada tempat air gitu, dan juga banyak tumbuhan yang liar gitu di sekelilingnya. Nah, dari MV ini ya kita lihat kalau mereka itu masing-masing seperti disiksa gitu di tempatnya masing-masing. Siapa yang nyiksa? Nah, itu yang kita mau cari kan, siapa yang nyiksanya, dan juga kenapa mereka disiksa gitu. Tapi dari yang aku lihat gitu, sebenarnya ini tuh punya plot twist tersendiri. Dan aku juga kaget pas aku lihat berulang kali, jadi kayak baru sadar, jadi ini ternyata gitu loh. Jadi ini asumsi yang aku buat ya, karena aku udah nonton berkali-kali MV-nya untuk nggak dapetin teori-teori ini. Sebenarnya kalau menurut aku, yang ngunci mereka itu adalah Ten. Kenapa coba? Kita lihat ya dari judulnya. Ada sebuah kesamaan di MV Turn Back Time. Ada scene 5, 4, 3, 2, 1. Take off 5, 4, 3, 2, 1. Dan juga di Moonwalk ada bagian 5, 4, 3, 2, 1. Yang artinya mereka mundur. Ya, berhitung mundur. Coba kita runut satu persatu ya. Di MV awal diperlihatkan kalau misalnya Ten itu punya kunci. Tadinya aku mikir kalau misalnya dia itu berhasil meloloskan diri dengan kunci tersebut. Tapi kalau dari kata-kata turn back time yang artinya semua itu berjalan mundur, Ten itu yang ngunciin semua member. Terus juga ada scene di mana Ten itu duduk sendiri di awal, yang tadinya aku pikir kalau misalnya dia itu yang pertama kali dikunciin. Tapi ternyata kalau misalnya itu berarti scene terakhir, Ten itu lagi mengawasi para member. Kenapa? Ada scene di mana kalau misalnya Ten itu ngeliat ke satu kamera, terlihat lagi mengawasi Yang. Terus juga ada scene di mana di scene terakhir terlihat Ten itu seakan-akan lagi ngobrol gitu ya sama member di depannya. Tapi ternyata sepertinya itu bukan scene ngobrol, tapi scene kalau misalnya Ten itu lagi menginterogasi satu persatu member. Lalu kemudian setelah itu dia mengunci atau memenjarakan member tersebut gitu. Jadi scene yang terakhir itu adalah scene awal. Jadi kalau misalnya kita putar balik, scene akhir di video MV ini adalah kisah awal dari semua yang terjadi gitu. Terus juga ada scene di mana Ten itu tadinya duduk sendirian, lalu setelah itu muncul member yang lainnya. Seakan-akan ngasih tahu kalau misalnya tadinya mereka tuh bareng-bareng, lalu karena suatu hal yang terjadi, akhirnya Ten tinggal sendirian, gitu loh. Jadi dari MV Turn Back Time ini, kalau menurut aku, gak hanya win-win seperti yang aku bilang sebelumnya, tapi Ten itu juga punya peran yang cukup penting di NCT dan WayV. Gitu. Perannya apa dan gimana, kayaknya aku butuh riset yang lebih dalam lagi. Jadi nanti kalau misalnya aku udah punya riset yang lebih dalam tentang itu, nanti aku akan share ke kalian gitu. Jadi dari MV Turn Back Time ini aku cukup kayak amazed pas nonton gitu ya, karena aku nggak tahu kalau misalnya ternyata plot twistnya kayak gitu. Setelah aku nonton berulang-ulang kali, entah udah berapa kali, aku kayak perhatiin dari judulnya Turn Back Time. Jadi kayak waktunya ternyata diulang gitu loh.
Terus juga mereka tuh seakan-akan kayak mau dari semua ini berarti kita bisa simpulkan kalau mereka ini ingin menuju suatu tempat gitu, dan yang pastinya Wavy ini adalah bukan kayak makhluk biasa gitu loh. Jadi kalau menurut kalian gimana? Kalian punya teori juga kah? Punya pendapat juga tentang MV Wavy atau MV Turn Back Time kali ini? Yang jelas ini tuh seru banget gitu, karena aku ngumpulin researchnya ini kayak seru aja gitu loh, kayak belajar lagi, terus nonton ulang terus. Dan untuk teori lainnya nanti aku akan kasih lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan kalian terhibur. Ini just for fun aja ya, nggak ada kayak yang bertujuan gimana-gimana, just for fun. So thank you for watching and bye-bye.